RRI Pro 1. Selamat pagi Pak George. Selamat pagi. Iya, salam sehat Bapak. Kita lalu sehat. Oke, baik Bapak, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Pemprov NTT ini melarang penjualan rumput laut keluar provinsi. Ini apa yang menjadi alasannya nih Pak George? Bukan melarang menjual rumput laut keluar. Oke. Itu saya kira statement yang tidak terlalu tepat. Baik. Yang tepat adalah melarang rumput laut dalam bentuk raw material dikeluarkan dari NTT. Oke. Maksudnya adalah bahwa semua rumput laut yang ada di NTT itu diproses di NTT, diekspor dari NTT dan dikirim dari NTT, branding NTT dan membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Oke. Baik, sejauh ini rumput laut NTT seperti apa nih Pak? Kita rumput laut Nusa Tenggara Timur adalah rumput laut yang terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai rumput laut penentu, semestinya kita menjadi rumput laut yang menentukan rumput laut dari provinsi manapun di Indonesia untuk diekspor atau dicampur di NTT. Tidak boleh NTT punya sebagai penentu dibawa keluar untuk campur di tempat lain, keluar atas nama Surabaya, keluar atas nama Sulawesi, keluar atas nama Jakarta, keluar atas nama mana provinsi mana. Tapi sebaiknya keluar atas nama NTT karena NTT penentu. Yeah. Dia grade A, satu-satunya grade A. Jadi rumput laut yang dari luar harus dimix dengan NTT punya baru bisa masuk standar ekspor. Oleh karena itu, maka pemerintah provinsi menganggap penting untuk rumput laut NTT menjadi penentu, maka rumput laut NTT juga harus menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke, Pak George, tentunya pendengar juga ingin tahu harga dari rumput laut ini seperti apa di Nusa Tenggara Timur. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melindungi para wirausaha mandiri rumput laut dengan menetapkan batas terendah harga rumput laut itu 20.000. Jadi terjadi fluktuasi harga sekalipun dia tidak akan merugi. Sebab kalau tidak dilindungi maka masyarakat wirausaha mandiri kita yang kita bilang nelayan rumput laut itu akan mengalami kerugian. Oleh karena itu pemerintah provinsi perlu melindungi masyarakatnya dengan menetapkan harga bawah. Harga terendah itu 20.000. Harga atasnya itu tergantung harga pasar. Kira-kira begitu. Oke, jadi pemerintah ya, perbedaan harga semoga tidak terjadi ya di lapangan dan Bukan, ini. Mbak, jangan disalah mengerti. Batas bawah itu adalah batas terendah yang boleh beli dari masyarakat itu. Batas bawah itu 20.000. Batas atasnya silakan. Sekarang kondisi harga rumput laut itu sampai 30.000, 28.000, 34.000. Itu harga berlaku atas, tidak dibatasi. Harga bawah yang kita harus lindungi. Sebab kalau tidak, nanti masyarakat nelayan kita atau wirausaha mandiri di bidang rumput laut akan mengalami kerugian. Begitu barangnya terlalu terjadi overproduksi. Oke, ini secara tidak langsung menghidupkan dan juga memberdayakan para petani rumput laut di NTT ya Pak. Bukan menghidupkan saja, memang mereka harus ditingkatkan kesejahteraannya. Itulah kenapa visi Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Laiskodat, NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sejauh ini bagaimana sosialisasi kepada para nelayan rumput laut ini Pak? Ya, kita sudah bagi 3 klaster. Jadi sementara berlangsung saat ini sampai dengan batas waktu. Setelah itu tanggal 1 Agustus semua rumput laut tidak boleh keluar dalam bentuk raw material. Harus melalui proses yang dari ada NTT. Nanti bukan hanya rumput laut, semua keunggulan potensi dari Nusa Tenggara Timur harus semua berproses di Nusa Tenggara Timur. Apa gunanya? Terjadi penyerapan tenaga kerja, terjadi pertumbuhan ekonomi, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, terjadi peningkatan PAD. Ini semua ikutannya akan mengikuti dengan perkembangan dan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat ini.
Oke, ini langkah konkret yang sudah diambil oleh Pemprov NTT ini luar biasa sekali ya, karena mungkin yang melatar belakangi ini banyak hasil rumput laut dari NTT ini yang dijual keluar, kemudian dibeli dengan nama daerah lain seperti itu ya Pak George ya? Ya, bayangkan kita punya data ekspor, itu data produksi kita rumput laut terbesar di Indonesia. Baik. Tapi data ekspor terkecil di Indonesia. Ini kan berarti ada yang salah. Kita penghasil terbesar, kok ekspornya paling rendah. Memang ada kemana itu barang-barang? Nah, karena itu maka kita tidak larang. Siapapun kita terbuka dengan tangan selebar-lebar mungkin. Datang ke sini, invest di sini, lakukan di sini, berproses di sini, keluarkan barang dari sini. Nggak mungkin, nggak boleh Baik. kita punya barang keluar atas nama orang punya barang. Oke. Nah, bagaimana dengan pabrik-pabrik yang ada di NTT sendiri nih Pak? Pabrik-pabrik sekarang semua terlibat. Kalau tidak berani ambil barang, maka mereka akan dikenakan punishment, akan dikenakan sanksi administrasi. Oleh karena itu, maka kita sekarang kerja kolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah tidak kerja sendiri. Swasta tidak kerja sendiri. Perguruan tinggi tidak kerja sendiri. Dunia usaha tidak kerja sendiri. Semua kita kerja dalam kolaborasi yang terintegrasi dalam satu tujuan. NTT harus bangkit dan NTT harus sejahtera. Oke, tentunya ada sanksi ya ketika pabrik ataupun para pengepul. Oh iya, harus itu. Baik. Nggak boleh kita mau melindungi semua pelaku usaha mulai dari nelayan atau wirausaha mandiri bidang rumput laut sampai dengan para pelaku-pelaku ekonomi tingkat sedang, besar maupun kecil. Lantas kita tidak sendiri, kita dalam satu tim, itu namanya jalan sendiri-sendiri dan itu tidak mungkin akan berhasil. Tapi kita kalau berkolaborasi pasti berhasil karena itu Tuhan Allah sudah ajar dari 2000 tahun yang lalu. Aku lah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya dan bapakku pengusaha. Itu triple helix sudah jalan 2000 tahun yang lalu. Baik, Pak George, ini apa yang ingin mau Anda sampaikan kepada para petani rumput laut sendiri dan juga Mari kita kembali berkiblat ke laut. Kenapa? Karena luas laut kita 4 kali luas darat. Panjang pantai kita terpanjang di 2 Indonesia. Jumlah pulau kita terbesar di Indonesia. Dan potensi laut kita terbesar di seluruh Indonesia. Maka kiblat pembangunan Nusa Tenggara Timur akan menjurus ke laut. Ini dipastikan, pasti akan menjurus ke laut. Dan sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sektor penentu pembangunan keberhasilan pembangunan di daerah ini. Karena dia memiliki lahan potensi yang luar biasa hebat. Hanya karena kerja-kerjanya belum dikelola secara baik, belum dimanage secara baik, belum di-push secara baik, belum dimanfaatkan jejaring networking secara baik, maka kita masih bergerak belum terlalu cepat. Begitu ini didorong, maka kita akan sangat cepat. Apalagi dalam upaya Bapak Gubernur Victor Butinulus Kodat akan mempush 2024 akan terjadi pembangunan energi baru terbarukan. Keinginan dunia sekarang, kepentingan dan kebutuhan dunia dan juga keinginan hasrat dari seluruh negara-negara dunia itu hasil-hasil produksi kita itu kebanyakan harus dengan energi baru terbarukan. Dan itu artinya bahwa Nusa Tenggara Timur on the track bersama-sama dengan ekonomi para negara-negara di dunia untuk menggunakan energi baru terbarukan. Ini sudah bagus. Sama juga di kita di laut. Nanti budidaya itu 70%. Sedangkan alamiah atau natural itu hanya 30%. Itu artinya kita on the track dalam mendesain pembangunan Nusa Tenggara Timur untuk keluar dari satu kondisi stigma-stigma buruk di waktu yang lalu. Baik, terima kasih Pak George untuk waktunya pagi hari ini. Ya, sama-sama. Selamat kembali beraktivitas, salam sukses. Ya, terima kasih. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita PLT Kadis Kelautan dan Perikanan George M. Hadjo ya.